أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kembali kita bertemu di Masjid An-Nur. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita di antara hamba-hamba yang Ia pilih untuk dipahamkan ke dalam agamanya. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa peristiwa yang terjadi di awal-awal Islam, yang mana ketika kita mendengarkan peristiwa-peristiwa yang akan kita sebutkan ini akan mengingatkan kita tentang betapa Islam ini adalah milik Allah, yang dimulai dari satu orang dan terus akan tegak hingga hari kiamat kelak. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan sunnah, takdirnya, bahwasanya orang-orang yang Ia pilih tidak akan pernah mencapai derajat yang terbaik di sisi Allah sampai mereka melewati ujian-ujian yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala persiapkan. Kainan man kan, siapapun dia, sehebat apapun strata sosial yang ia miliki, maka selama dia manusia, maka dia pasti akan melewati ujian-ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara yang menguatkan hati seorang manusia, hati seorang muslim di dalam menghadapi ujian yang tentunya masing-masing berbeda, adalah dengan mendengarkan kisah-kisah, membaca kisah-kisah umat-umat terdahulu, yang mana dahulu mereka diuji lebih besar daripada apa yang menimpa kita. Bahkan ketika Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya mulai merasakan kok ujian ini semakin berat, Allah ingatkan di dalam surat Al-Baqarah, Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wazulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Kata Allah, wahai kaum muslimin, ini diturunkan kepada Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Wahai kaum muslimin, apakah kalian menyangka kalian bisa masuk surga begitu saja, sementara belum datang kepada kalian ujian-ujian yang dahulu kami timpakan, kami berikan kepada umat-umat sebelum kalian? Apakah kalian menyangka akan masuk surga? Yang menjadi cita-cita kalian, yang ingin kalian beli dengan segala apa yang kalian miliki? Tidak semudah itu, kata Allah. Belum datang kepada kalian apa yang dahulu menimpa umat-umat sebelum kalian. Seperti apa itu, kata Allah? Massathumul ba'sa wad-dharra wazulzilu. Mereka ditimpa kesusahan, perlawanan dari orang-orang yang tidak setuju dengan mereka, penindasan. Mereka ditimpa penyakit, ditimpa kesempitan harta. Bahkan mereka terombang-ambingkan oleh musuh. Sampai kata Allah, hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Begitu beratnya ujian yang menimpa mereka ini, sampai-sampai Rasul dan orang-orang yang bersamanya mengatakan, ya Allah,
kapankah pertolonganmu akan datang? Ucapan yang seakan-akan hampir habis harapan mereka. Tapi tentunya seorang muslim, apalagi ia nabi yang merupakan panutan bagi umatnya, ia tetap optimis bahwasanya pertolongan Allah akan datang. Hanya saja terkadang ujian yang begitu berat membuat kita melupakan hal-hal seperti ini, sehingga berkata Rasul dan orang-orang yang bersama mereka, mata nasrullah, ya Allah, kapankah pertolonganmu datang? Apa kata Allah? Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah itu sangatlah dekat. Hanya saja pertolongan Allah ini adalah ketetapan yang merupakan hasil tidak bisa diraih kecuali seorang melewati dan menjalani sebabnya. Pertolongan Allah ini adalah hasil yang tidak akan bisa dicapai kecuali seorang telah melewati dan menjalani sebabnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala masih ingin melihat Nabi dan pengikutnya menikmati dan menjalani prosesnya ini. Ini luar biasa. Bahkan dikatakan sebagian ahli ibadah dari zaman salaf, dia mengatakan, ini ahammatni musibah. Suatu saat aku tuh ditimpa sebuah musibah yang membuat aku benar-benar berdoa kepada Allah, merasakan hatiku menggantungkan segala hidupku hanya kepada Allah, yang tidak pernah aku rasakan ketika aku tidak ditimpa musibah. Ketika aku diberi ujian, aku berdoa kepada Allah dan aku merasakan hatiku sangat hadir dan semua urusanku diserahkan kepada Allah, karena aku sadar musibah yang aku hadapi secara logika manusia tidak mungkin seorang bisa melewatinya kecuali dengan pertolongan Allah. Maka semuanya dia serahkan kepada Allah. Ketika dia mulai merasakan tenangnya bermunajat kepada Allah dan indahnya terus berdoa kepada Allah, dia pun mengatakan, duhai sekiranya Allah tidak segera mengabulkan doaku ini. Maksudnya, duhai sekiranya Allah tidak menyelesaikan aku dari ujian ini. Kenapa? Karena dengan ujian ini membuatnya bisa berdoa kepada Allah dengan benar-benar merasakan kehadiran hatinya, memperlihatkan kebutuhannya kepada Allah. Demi Allah, kata dia, lebih aku cintai daripada Allah mengabulkan doaku untuk menghilangkan musibah ini dariku, yang kemudian aku akan lupa lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kadang lalai dari kita, yaitu kita lupa untuk melewati dan menjalani prosesnya, menikmati prosesnya. Kita selalu hanya menginginkan dari Allah, ya Allah, kapan ini dikabulkan? Kita lupa bahwasanya Allah ingin melihat kita melewati proses ini, dan dengan itulah Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat seseorang. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Rasulullah, "Idza ahabba Allahu qauman ibtalahum." Jika Allah mencintai suatu kaum, Allah akan menguji mereka. Dan di dalam hadis Abu Hurairah yang lainnya dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib min." Siapa saja yang Allah inginkan baginya kebaikan, Allah akan timpakan ujian kepada orang tersebut. Bukan ujian untuk membinasakan orang ini. Ini luar biasa. Ini sengaja kita berikan pendahuluan karena kalau kita lihat persekusi yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy terhadap kaum muslimin yang masih sangat lemah pada saat itu, sungguh di luar nalar manusia. Ketahuilah bahwasanya Allah memberikan ujian kepada hambanya bukan untuk membinasakan hamba tersebut. Perhatikan pada firman Allah dalam surat Al-Baqarah. Kata Allah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Kata Allah, sungguh kami akan menguji kalian bisyai'in. Tapi kata Allah bisyai'in, dalam bahasa Arab ini bisyai' kadar yang sangat sedikit. Wa syarauhu bi thamanin bakhsin. Mereka membeli Nabi Yusuf dengan harga yang sangat tidak layak. Jadi Allah berikan ujian kepada manusia yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ini, ujian yang sangat sedikit. Kata
Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di, ujian ini hanya sedikit karena Allah tidak bertujuan memberikan ujian ini untuk menghancurkan dan membinasakan manusia. Tapi ujian ini bertujuan agar Allah melihat kejujuran, keimanan, dan kekuatan hati, tawakal pada seorang hamba. Karena kalau Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar menguji mereka dengan ujian yang sebenarnya, nggak akan ada yang kuat. Nggak akan ada yang kuat. Hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Ujian yang dilewati oleh Nabi dan pengikutnya ini, yang begitu berat mereka rasakan, sampai-sampai mereka mengatakan, kapankah pertolongan Allah ini datang? Lalu Allah mengabarkan, ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah itu dekat. Jalani prosesnya. Hasilnya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Setelah kita memahami hal ini, bahwasanya sudah menjadi ketetapan Allah, seorang yang Allah inginkan kebaikan, yang akan mengantarkannya kepada surga, maka pasti Allah akan uji hamba tersebut. Dan inilah yang terjadi pada para sahabat-sahabat Nabi. Di awal-awal Islam, kita sudah sebutkan, Nabi SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi, hingga akhirnya beliau diperintah untuk berdakwah secara terang-terangan. Banyak kisah yang kita sudah lewatkan. Ketika mulai memasuki tahun keempat kenabian, ternyata orang-orang Quraisy mulai melihat jumlah kaum muslimin semakin hari makin bertambah. Orang-orang yang meninggalkan agama nenek moyang mereka, makin hari jumlah mereka terus bertumbuh. Mereka pun mulai melakukan kesepakatan-kesepakatan. Di antaranya, mereka akan melakukan tindakan semena-mena terhadap siapa saja yang mereka sanggup untuk lakukan tindakan itu, maka mereka akan lakukan. Sehingga terjadi persekusi dan penyiksaan terhadap sahabat-sahabat Nabi di awal-awal Islam ini, khususnya di pertengahan tahun keempat kenabian hingga akhir tahun keempat. Ini terus disiksa. Sampai-sampai ada yang terbunuh, seperti Yasir dan istrinya Sumayyah, ibu dari Ammar ibn Yasir, dibunuh oleh Abu Jahal. Sangat luar biasa. Bahkan dibunuh dengan cara yang sangat tidak pantas. Abu Jahal ini mengambil besi dan menusukkan pada kemaluan Sumayyah radhiyallahu anha hingga wafat radhiyallahu anha. Dan ketika itu suaminya juga Yasir dibunuh hingga tersisa Ammar, anak mereka. Ammar ini dipaksa oleh orang-orang Quraisy, engkau mau tetap berjalan di atas agama Muhammad, kami bunuh, atau engkau menyebutkan celaan untuk Muhammad. Terpaksa Ammar yang masih sangat muda ketika itu, dia pun menyebutkan celaan tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada lisannya, tidak pada hatinya. Hatinya tetap mencintai Rasulullah, hanya saja ini adalah sesuatu yang terpaksa. Kalau dia tidak mengucapkannya, dia akan dibunuh. Setelah ia menyebutkan celaan kepada Nabi ini, orang-orang Quraisy pun meninggalkannya, hingga ia pun mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan menangis. Ketika itu Rasulullah bertanya, ada apa denganmu wahai Ammar? Ia mengatakan tadi, orang-orang Quraisy memaksaku, kalau tidak mereka membunuhku, hingga aku pun menyebutkan celaan kepadamu wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya, madza wajadta qalbaka ya Ammar? Ketika engkau menyebutkan celaan kepadaku, bagaimana engkau merasakan hatimu wahai Ammar?
Apa kata Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhuma? Qala wajadtuhu mutmainnan bil iman. Walaupun lisanku menyebutkan celaan untukmu wahai Rasulullah, tapi hatiku tetap merasa tenang dengan keimanan kepadamu. Maka Allah menurunkan firman-Nya di dalam surat An-Nahl, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallahi wa lahum azabun azim. Siapa saja yang mengucapkan ucapan kekufuran, maka jika dia terpaksa mengucapkan hal tersebut, tidak ada dosa baginya selama hatinya tetap tenang di dalam keimanan. Akan tetapi orang-orang yang benar-benar secara terang-terangan, luar dalam mengucapkan kebencian terhadap Islam, maka merekalah yang telah kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya surat Al-Lahab yang kita sudah sebutkan kisahnya pada pertemuan sebelumnya, Abu Lahab langsung memerintahkan kedua anaknya, Utbah ibni Abi Lahab dan Utaibah ibni Abi Lahab, untuk mentalak istrinya masing-masing. Yang mana Utbah yang lebih kakak ini menikah dengan Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ditalaklah. Yang akhirnya setelah selesai masa iddahnya dinikahi oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian adik dari Utbah ibni Abi Lahab, Utaibah ibni Abi Lahab, ketika sebelum Rasulullah menjadi nabi, dinikahkan dengan anak Rasulullah yang bernama Ummu Kulthum bintu Rasulillah. Dan ketika ayat tadi turun, Utaibah pun dipaksa oleh ayahnya untuk mentalak istrinya, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata tidak sampai kepada ayah dan anak-anaknya. Istri Abu Lahab, yaitu Ummu Jamil, Arwa bintu Harb ibni Umayyah ibni Abdi Syams ibni Abdi Manaf ibni Qusay ibni Kilab ibni Murrah ila akhirih, yang merupakan saudari dari Abu Sufyan ibni Harb. Namanya Arwa bintu Harb ibni Umayyah ibni Abdi Syams ibni Abdi Manaf. Abdi Manaf ini kakeknya Rasulullah. Abu Sufyan namanya Sakhr ibni Harb ibni Umayyah ibni Abdi Syams ibni Abdi Manaf. Berarti dia saudari dari Abu Sufyan. Nanti kita akan sebutkan juga kisah Abu Sufyan. Apa yang dilakukan oleh Arwa ini atau dikenal dengan Ummu Jamil, dia sebagaimana yang sudah kita sebutkan salah satu kisahnya, setiap kali ada satu jalan yang di situ dilewati oleh Rasulullah, dia akan menebarkan duri yang bisa melukai dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sampai di situ, lisannya tidak pernah berhenti untuk mencela Rasulullah. Kalau laki-laki saja lisannya sudah panas di telinga Rasulullah, apalagi seorang wanita yang menyebutkan celaan tersebut. Hingga akhirnya suatu saat, ketika Rasulullah sedang duduk bersama Abu Bakar radhiyallahu an, wanita ini ingin melakukan hal yang sangat tidak pantas kepada Rasulullah. Pokoknya apapun akan dia lakukan. Tapi anehnya, ketika Rasulullah sedang duduk dan di sampingnya Abu Bakar, datang Ummu Jamil ini. Lalu mengatakan, "Ya Abu Bakar, aina sahibuk?" Wahai Abu Bakar, di mana temanmu? Yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal ada di sampingnya. Allah Subhanahu wa taala menutupi matanya untuk melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga akhirnya dengan wajah yang sudah kesetanan, akhirnya dia pun pergi. Lalu kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, ma absaratka?" "Ya Rasulullah, tadi Ummu Jamil tidak melihatmu." Kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa ta'ala menutupi pandangannya untuk bisa melihatku. Dan Allah sangat mudah melakukan hal tersebut
Bahkan nanti kita sebutkan ketika hijrahnya Rasulullah ke Madinah, beliau berada di dalam rumahnya, Quraisy mengepung rumahnya, sementara Rasulullah memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menggantikannya di atas ranjang Rasulullah. Rasulullah pun keluar sambil tangannya mengambil tanah dan melemparkannya kepada orang-orang Quraisy seraya membaca firman Allah, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Di dalam surat Yasin, kami tutupi mata-mata mereka sehingga Rasulullah keluar dari rumahnya yang dikepung oleh orang-orang Quraisy berhijrah, tidak ada seorang pun yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga ia menjemput Abu Bakar, kemudian berduanya berjalan menuju ke kota Madinah dengan peristiwa yang nanti akan kita sebutkan insyaallah taala. Baik, tidak sampai di situ. Lisannya Ummu Jamil ini yang begitu tajam, setajam silet, ia pernah mengatakan dengan syair-syairnya, jadi nama Nabi kita itu adalah Muhammad. Artinya Muhammad ini orang yang terpuji. Dia ganti dengan Muzammam. Muzammam dari dzam artinya orang yang terhina. Iya. Karena mereka udah nggak sanggup adu argumen dengan Rasulullah, itu udah nggak sanggup. Jadi yang mereka lakukan adalah menghina. Dan kalau ada lawan diskusi kita, dia sudah tidak bisa berargumen dari sisi hujah dan dalil, maka dia akan mencari cara, yaitu dengan mencela pribadi, mencela ini dan itu. Ya, ujung-ujungnya nanti udahlah masing-masing niatnya. Iya, niatnya masing-masing. Dia mengatakan muzammaman asayna wa amruhu abaina wa dinuhu qalaina. Muzammam yang dimaksud adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya orang yang hina, yang kami durhaka kepadanya, tidak mungkin taat kepadanya, tidak mungkin mengikutinya. Wa amruhu abaina, dan apa yang dia lakukan ini tidak, dakwanya tidak akan pernah kami setujui, dan agamanya sudah pasti kami akan tinggalkan. Ini yang dilakukan oleh Ummu Jamil. Kemudian tidak sampai di situ, petinggi-petinggi Quraisy yang lain ternyata terus melakukan hal-hal yang ingin mencegah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari dakwanya. Bahkan disebutkan dalam peristiwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat, Abu Jahal datang. Abu Jahal ini datang dan dia sudah bercerita kepada orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, bahwasanya dia akan siap untuk membunuh Muhammad langsung. Tapi kalau dia bunuh, maka otomatis Bani Abdul Muttalib, kabilahnya Rasulullah, akan membela Rasulullah walaupun beda agama. Ini yang dimiliki oleh orang-orang Arab, walaupun mereka tidak sama keyakinan, tapi kalau satu nasab, satu kabilah, mereka akan bela mati-matian. Makanya kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, hal yang sangat tidak biasa bagi orang Arab ketika Abu Lahab yang merupakan paman Rasulullah, justru dia yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal ini suatu saat dia pernah mengatakan kepada orang-orang Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, besok aku akan ambil batu besar yang mungkin aku sendiri tidak akan sanggup mengangkatnya. Aku akan berdiri di Hijr Ismail maksudnya, dan aku akan menantikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang salat, dan kalau dia salat aku akan timpukan batu tersebut ketika dia sujud ke kepalanya. Biar kalian semua istirahat. Biarlah kabilah Abdul Muttalib yang membunuhku. Yang penting kalian semua istirahat. Apa kata teman-teman nongkrongnya? Wahai Abul Hakam, ya, kunyanya Abu Jahal, kami tidak akan membiarkan Bani Abdul Muttalib
untuk bisa sampai kepadamu. Teruskan apa yang kau inginkan. Kami akan membela kalian, membelamu dari belakang. Akhirnya keesokan harinya, benar, Abu Jahal ini mengambil batu yang sangat besar, berdiri di Hijri Ismail, menantikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama Rasulullah masuk, melaksanakan salat, dan ketika sujud, datanglah Abu Jahal dengan batu yang sangat besar. Ketika sudah mulai mendekat, Rasulullah sedang sujud, tiba-tiba Abu Jahal melemparkan batu ini bukan menuju kepada Rasulullah, tapi karena kaget. Batu tersebut terjatuh dan dia mundur seperti orang yang panik. Tidak jadi menjatuhkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat-sahabatnya dari orang-orang Quraisy mengatakan, "Ma bika ya Abul Hakam?" Ada apa denganmu wahai Abul Hakam? Seorang yang sangat kaget, panik. Padahal sedikit lagi engkau akan berhasil melakukan misimu. Apa kata Abu Jahal? Ketika aku mendekat, ingin menjatuhkan batu besar ini kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seekor onta yang sangat besar dengan gigi-giginya yang sangat menakutkan, matanya yang sangat menakutkan, menujuku dan ingin menggigitku. Aku pun langsung panik, melepaskan batu yang aku pegang dan aku mundur. Kata rawi, Rasulullah mengabarkan kepadaku itu adalah Jibril alaihissalam. Kalau seandainya dia berani maju satu langkah lagi, niscaya Abu Jahal akan habis saat itu pula. Allah berfirman, kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kabatin khati'ah falyad'u nadiya sanad'u az-zabaniya kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Di akhir surat Al-Alaq kata Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali tidak, kalau seandainya orang ini tidak berhenti, lanasfa'annahu bin nasiyah, niscaya kami akan ambil dari ubun-ubunnya dan niscaya dia akan binasa ila akhiril ayat. Maka terus juga petinggi-petinggi Quraisy yang lain seperti Umayyah bin Khalaf, juga Ubay bin Khalaf, Uqbah ibni Abi Mu'ayyid, dan juga yang lain-lain. Semuanya berusaha bagaimana caranya untuk bisa melakukan tindakan-tindakan agar mencegah orang-orang masuk Islam, atau agar orang-orang yang sudah masuk Islam mau murtad dan keluar dari agama mereka. Ini tujuan mereka. Banyak lagi masih panjang perjalanan. Mungkin kita tidak sebutkan satu persatu. Secara umum kaum muslimin, kisahnya Bilal kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Iya Pak? Udah ya, kisah Bilal yang disiksa oleh Umayyah bin Khalaf. Udah Afrian. Nah, kisah Bilal udah. Kisah Khabbab ibn al-Arad. Khabbab ibn al-Arad ini dahulu dia merupakan mantan budak dari Ummu Anmar bintu Siba' al-Khuza'iyah. Khuza'iyah ini kabilah dari Khuza'ah. Kabilahnya Umayyah al-Khuza'i. Nah, dahulu orang-orang musyrik melihat Khabbab ini yang tidak memiliki keluarga, kabilah yang melindunginya, maka mereka selalu berusaha untuk menyakiti Khabbab. Kadang kepalanya ditarik, rambutnya ditarik paksa, tercabut. Terkadang dijatuhkan, kemudian lehernya diinjek pakai kaki. Apa sih istilahnya? Seperti itulah perlakuan mereka. Dan terkadang mereka meletakkan batu besar di atas dada Khabbab di siang yang sangat panas dan terik. Ini terus mereka lakukan. Bahkan diikat sampai ke tali itu mengikat lehernya dan berbekas di lehernya. Demikian juga Bilal yang dilakukan oleh Umayyah bin Khalaf. Bilal ini diikat seperti ini,
Lalu Umayyah bin Khalaf memanggil anak-anak kecil untuk membawa Bilal keliling Mekah. Seperti anak-anak membawa orang gila. Ini yang dilakukan kepada Bilal. Namun kaum muslimin, tidak ada satupun yang meninggalkan agama mereka. Padahal ujian silih berganti. Bukannya makin hari makin kecil, justru semakin hari ujian semakin berat dan semakin besar. Singkat cerita, hingga pada tahun kelima setelah kenabian, mereka pun mulai mencari tempat untuk bermusyawarah. Jumlah kaum muslimin semakin banyak. Pernah suatu saat mereka berusaha untuk melakukan sholat bareng-bareng. Sebelumnya sholatnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Suatu saat mereka melakukan sholat secara bersama-sama. Dan orang-orang Quraisy melihat hal tersebut, hingga Sa'ad bin Abi Waqqas menceritakan, dan dia hadir pada peristiwa itu, sholat bareng-bareng di akhir tahun keempat kenabian. Ketika mereka sholat, orang-orang Quraisy melihat mereka, orang-orang Quraisy pun mencela, menghina, memukul kaum muslimin. Sejak saat itu pun mereka sembunyi-sembunyi lagi untuk melaksanakan sholat. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah meninggalkan salatnya di Ka'bah. Kenapa? Karena Allah sudah perintahkan fasda' bima tu'mar. Wahai Muhammad, tampakkan dakwahmu yang engkau diperintah untuk menyampaikannya. Hingga peristiwa-peristiwa yang menimpa Rasulullah itu selalu di Ka'bah. Bahkan suatu saat Abu Jahal ini menantang orang-orang Quraisy, siapa yang berani untuk mengambil jerawan onta yang baru saja disembelih di kabilah fulan dan meletakkannya di atas punggung Muhammad ketika dia sujud sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Abu Jahal, Abul Hakam atau selainnya, dia yang langsung ambil alih. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sujud, ia pun mengambil kotoran hewan ini, a'azzakumullah, meletakkannya di atas punggung Rasulullah, hingga akhirnya Fatimah bintu Muhammad radhiyallahu anha datang sambil menangis. Ia mengangkat jerawan-jerawan kotoran-kotoran hewan ini, ya abatah, sambil mengasihani ayahnya yang begitu berat perlakuan kaumnya sendiri terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan suatu saat juga Rasulullah pernah salat. Ketika salat, Uqbah ibni Abi Mu'ayyid atau selainnya, ia mengambil rida Rasulullah dan mencekik leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sujud di depan Ka'bah. Ketika itu Abu Bakar radhiyallahu an melihat Rasulullah dicekik dengan ridanya sendiri seperti itu. Abu Bakar bersegera datang lalu mendorong orang yang mencekiknya ini seraya mengatakan, ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah? Apakah kalian akan membunuh seseorang hanya dikarenakan dia mengatakan Tuhanku adalah Allah? Ini sebagaimana yang diucapkan oleh seorang yang beriman dari kaumnya Fir'aun, yang beriman kepada Nabi Musa, yang Allah turunkan satu surat berkaitan dengan hal ini yang disebut dengan surat Al-Mu'min. Dalam penamaan lain, para ulama menamakannya dengan surat Ghafir. Surat Ghafir ini juga diberi nama surat Al-Mu'min, karena ada salah seorang yang beriman dari kaumnya Fir'aun, beriman kepada Nabi Musa. Ketika Fir'aun ingin membunuh Nabi Musa, yang beriman ini tadi mengatakan, ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah. Persis seperti apa yang diucapkan Abu Bakar, apakah kalian akan membunuh seorang laki-laki, yaitu Musa alaihissalam, hanya dikarenakan dia mengatakan Robku, Tuhanku adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, akhirnya para sahabat pun bersama Rasulullah mulai mencari tempat. Di situ mereka bisa bermusyawarah. Kira-kira strategi apa yang bisa meminimalisir siksaan, penindasan orang-orang Quraisy ini, dan agar kaum muslimin terus bisa melaksanakan ibadah kepada Allah dan agar manusia semakin banyak yang masuk Islam. Mereka pun
memilih satu rumah dari salah seorang sahabat yang awal-awal masuk Islam. Dia adalah Al-Arqam ibni Abil Arqam. Di rumah yang disebut dengan Baitul Arqam, Darul Arqam, inilah terjadi pertemuan-pertemuan antara Rasulullah dan sahabat-sahabatnya yang tidak diketahui oleh orang-orang Quraisy. Disitulah mereka beribadah bersama-sama. Hingga akhirnya ketika terus banyak tekanan-tekanan, penindasan terhadap sahabat Rasulullah hari demi hari, bukannya berkurang, justru terus banyak dan bertambah. Dan Rasulullah mendengar bahwasanya di negeri Habasyah, ini sudah masuk awal tahun kelima, negeri Habasyah yaitu Ethiopia, bahwasanya di sana ada seorang raja yang beragama Nasrani, namanya adalah Ashamah. Dan setiap raja yang memerintah Ethiopia, Habasyah, ini disebut dengan Najasyi. Julukannya Najasyi. Sebagaimana setiap raja yang memerintah Mesir disebut Fir'aun. Setiap raja yang memerintah Romawi disebut Kaisar. Setiap raja yang memerintah Persia disebut Kisra. Setiap raja yang memerintah Harran, atau setiap raja yang memerintah Yaman atau dikenal dengan Saba disebut Tubba. Disebut Tubba. Baik. Najasyi atau nama aslinya adalah Ashamah, seorang raja Nasrani yang berpegang kuat dengan agama Nasrani. Agama Nasrani yang sudah berubah, yang Trinitas. Dan ingat, Trinitas yang kita dengar sekarang, mereka menjadikan Allah, Nabi Isa, dan Jibril satu dari tiga, tiga dari satu. Tapi ini sudah berubah. Yang mana sebelumnya mereka menjadikan Allah, Nabi Isa, dan Maryam. Jibril ini adalah versi revisi dari mereka. Makanya yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Ma'idah, di akhir surat Al-Ma'idah, Allah berfirman, "Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam, a'anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah." Dan di hari kiamat nanti Allah akan menghadirkan Nabi Isa. Kemudian di belakangnya orang-orang Nasara. Lalu Allah bertanya, "Wahai Isa, apakah engkau dahulu semasa di dunia yang mengatakan kepada orang-orang Nasara, jadikanlah aku, angkatlah aku dan ibuku sebagai Tuhan bersama Allah Subhanahu wa taala, tiga Tuhan?" Nah, orang-orang Nasara belakangan yang kurang piknik, mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran salah. Karena orang-orang Nasara tidak menjadikan Maryam sebagai Tuhan. Kita katakan, ente yang kurang piknik. Itu adalah versi revisi dari pendeta-pendeta kalian yang asalnya dulu orang-orang Nasara menjadikan Allah, Nabi Isa, dan Jibril sebagai satu dari tiga, tiga dari satu. Ketiga-tiganya mereka sembah sebagai Tuhan. Afwan, Maryam maksudnya, bukan Jibril. Allah, Nabi Isa, dan Maryam alaihissalam. Sebagaimana yang Allah sebutkan, "Wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahayn min dunillah." Apa jawaban Nabi Isa? Qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maha suci Engkau ya Allah, tidak mungkin aku mengatakan sesuatu yang bukan hakku. Jadi hak peribadahan itu bukan milik Nabi Isa. Kenapa? Karena kita sudah sebutkan, tidak ada yang berhak diserahkan kepadanya ibadah kecuali memenuhi tiga hal. Dia bisa mencipta, mengatur, diantaranya memberi rezeki, pengaturan tersebut, dan yang memiliki seluruh apa yang ada di alam semesta ini. Nabi Isa diciptakan oleh Allah dari lafaz kun. Maka jadilah ruh yang dibawa oleh Jibril, ditiupkan kepada rahim Maryam, jadilah Isa bin Maryam. Apakah Nabi Isa memberi rezeki? Allah sebutkan di dalam Al-Ma'idah untuk membantah orang-orang Nasara, kana ya'kulani ta'am. Dahulu Nabi Isa dan ibunya memakan makanan rezeki dari Allah. Kok bisa-bisanya dia yang kalian sembah? Dan Nabi Isa ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, bukan Nabi Isa pemilik. Maka di sini ucapan Nabi Isa, qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maha suci Engkau ya Allah dari apa yang mereka ucapkan.
tidak pantas bagi seorang Isa bin Maryam untuk mengatakan sesuatu yang bukan merupakan haknya. Allahu Akbar. Baik. Akhirnya kata Rasulullah yang mendengar bahwasanya Ashamah Najasyi, raja Ethiopia ini, raja yang sangat tidak mungkin untuk menzalimi siapa saja yang berada di dalam kerajaannya. Maka kata Rasulullah, "Lau dhahabtum ila ardil Habasyah, fa inna fiha malikan la yudlamu indahu ahad." Wahai sahabat-sahabatku, mungkin sebaiknya bagi kalian yang tidak memiliki kerabat yang bisa melindunginya, sebaiknya dia hijrah ke Habasyah, tinggal sementara di sana, menantikan perkembangan dakwah ini. Akhirnya berangkatlah 12 laki-laki dan 4 perempuan. Yang menjadi pemimpin rombongan ketika itu adalah Utsman bin Affan radhiyallahu an bersama istrinya Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berhijrahlah dan mereka keluar di malam hari menuju ke laut dalam keadaan tidak diketahui oleh orang-orang Quraisy. Dan Allah sudah mempersiapkan ternyata untuk mereka dalam takdirnya. Ternyata orang-orang Quraisy setelah mereka berjalan di malam hari, di dalam perjalanan menuju ke laut, orang-orang Quraisy mendengar mereka keluar. Orang-orang Quraisy pun mengejar mereka. Tapi Allah sudah menetapkan tentunya jaraknya ketika itu bisa jarak setengah hari atau 1 hari. Ketika mereka sampai ke pelabuhan, sudah ada kapal dagang yang tidak tahu menahu tentang kedatangan orang-orang dari kaum muslimin ini yang meminta numpang, kebetulan tujuannya ke Habasyah. Akhirnya mereka pun naik kapal tadi. Allah sudah persiapkan semuanya. Bumi ini milik Allah. Bumi ini milik Allah. Allah yang atur semuanya. Mereka pun naik ke atas kapal tersebut. Ternyata setelah mereka kapal ini jalan, barulah orang-orang Quraisy sampai ke pelabuhan. Dan tidak mungkin lagi bagi para pedagang tadi untuk kembali ke pelabuhan. Berjalanlah mereka hingga menuju ke Ethiopia, negeri Afrika. Di sana mereka pun layaknya sebagaimana orang-orang yang lain. Najasyi tidak mengetahui tentang kondisi mereka. Tidak mengetahui tentang kondisi mereka. Mereka pun hidup bermasyarakat dengan orang-orang Habasyah lainnya, nggak ada masalah. Begitu seterusnya mereka merasakan keamanan, sementara Rasulullah tetap berdakwah dan menampakkan dakwanya di depan Ka'bah. Kita ringkas. Kalau kita baca semuanya bisa 12 tahun baru selesai ini. Tapi kita ringkas, mudah-mudahan bisa selesai dalam 11 tahun 11 bulan. Kita ringkas insya Allah. Sampailah mereka ke Habasyah. Rasulullah terus berdakwah dan beliau menampakkan dakwahnya terus di depan Ka'bah hingga suatu saat terjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Di mana pada saat itu orang-orang Quraisy, di situ ada Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, Ubay, saudaranya Ibn Khalaf, Utbah, Syaibah bin Utbah, dan juga ada Al-Walid bin Al-Mughirah, dan juga banyak yang lain. Ketika itu Rasulullah sedang salat. Mereka menyaksikan Rasulullah. Biasanya mereka tidak pernah ingin mendengarkan Rasulullah membaca satu ayat Al-Quran. Tidak pernah. Mereka menutup telinganya. Sehingga Allah mengisahkan ucapan mereka di dalam surat Fussilat. Wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Berkata orang-orang kafir terhadap orang-orang kafir yang lain, jangan sekali-kali kalian dengarkan Al-Quran ini. Mari kita lalaikan orang-orang dari mendengar Al-Quran ini. Nah, ini yang membuat mereka tuh gak mau beriman, mereka gak mau dengar Quran. Makanya nanti kita akan sebutkan pada kisah Umar bin Khattab.
Dan juga kisah Najasyi sebentar lagi kita sebutkan. Mohon maaf Pak Heru, jangan di stop dulu. Ada kelebihan 10 menit. Sampai jam berapa Pak? Sampai maghrib ya? Siap. Baik. Suatu saat, entah kenapa Rasulullah membaca surat An-Najm. Wan-najmi idza hawa. Ini tuh kata-kata yang sangat luar biasa. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Kata-kata yang ada namanya sajak dalam puisi kita. Istilah sajak yaitu kesamaan huruf di akhir kalimat. Nah ini sajak ini diambil dari bahasa Arab. Sajak yaitu kesamaan huruf di akhir setiap kalimat. Ternyata ketika Rasulullah membaca ini, semuanya otomatis hening, tenang, dan mendengarkan. Baru kali itu mereka mendengarkan Al-Quran. Rasulullah terus membaca surat An-Najm. Dan saya wasiatkan untuk membaca surat An-Najm. Dengarkan, lihat artinya. Di dalamnya disebutkan tentang sembahan-sembahan orang-orang Quraisy. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Alakumul dzakar wa lahul untha tilka idzan qismatun dhiza. Banyak disebutkan di dalamnya. Enggak usah kita sebutkan artinya, nanti enggak ada lagi yang buka terjemahannya. Intinya di akhir surah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa bihadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun." Fasjudu lillahi wa'budu. Apakah dengan mendengarkan ucapan-ucapan ini kalian masih mau tertawa-tertawa saja? Apakah dengan mendengar setelah mendengarkan ayat-ayat ini kalian merasa terkejut? Kalian terus tertawa dan tidak pernah menangis? Maka bersujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat sajadah. Jadi kita disunahkan ketika membaca ayat sajadah untuk sujud tilawah. Ketika Rasulullah membaca akhir dari ayat ini, beliau pun sujud. Ternyata orang-orang Quraisy mendengarkan perintah Allah, wasjudu, mereka pun secara otomatis semuanya sujud. Tidak ada satupun yang hadir melainkan sujud, mengikuti sujudnya Rasulullah. Karena begitu hebatnya Al-Quran. Ketika didengarkan dengan hati yang benar-benar mengharapkan hidayah dari Allah, luar biasa. Bahkan ada sebagian orang-orang yang baru hijrah setelah usia mereka 40 tahun, yang dahulu hidup mereka sangat hedon, tidak pernah membaca Al-Quran. Padahal dia nggak paham artinya. Hanya entah kenapa dia pernah mendengar ayat Al-Quran, dia nggak bisa, seakan-akan dia hidup di alam yang lain. Dari situ pun dia mulai mencoba, mencari, menggali. Alhamdulillah saat ini dia sudah mulai istiqamah. Dan tidak pernah ketinggalan i'tikaf setiap tahun di Masjidil Haram. Ini luar biasa. Nah ketika orang-orang Quraisy ini sujud, tersebar berita di tengah-tengah orang Quraisy yang lain yang tidak ikut bersujud, bahwasanya mereka ini mulai, yang sujud tadi dari petinggi-petinggi Quraisy, mereka ini sudah mulai tunduk dengan agamanya Muhammad. Apa yang terjadi? Mereka pun malu. Waduh, bahaya kalau kayak gini nih. Kita dipermalukan ini sama orang-orang Quraisy yang tidak ikut sujud. Gengsi, karena mereka kan nggak masuk Islam tuh karena gengsi sebenarnya. Bukan karena agama Muhammad SAW itu agama yang buruk, bukan. Tapi karena gengsi. Akhirnya, kalau bahasa anak-anak sekarang, FOMO. Yeah. Fear of missing out. Anak Jaksel sini ya. Baik. Akhirnya mereka sujud. Tersebarlah sujudnya mereka ini ke orang-orang Quraisy yang lain. Ya, mereka ternyata akhirnya tunduk juga kepada Muhammad. Nah, orang-orang ini kan tadi sujud tanpa mereka sadari. Begitu hebatnya Al-Quran itu menarik dan menggiring mereka.
Akhirnya untuk menutupi rasa malu ini, mereka pun membuat alasan dengan mengatakan, oh, bukan seperti yang kalian sangka. Tadi ketika Muhammad SAW membaca surat An-Najm itu atau ayat Al-Quran yang dia baca, di dalamnya kami mendengar tilkal gharaniqatul ula wa inna syafa'atahum laturtaja. Itulah Al-Gharaniqah. Al-Gharaniqah ini sembahan-sembahan orang-orang Quraisy. Dan itulah sembahan-sembahan orang-orang Quraisy yang syafaat mereka sangat diharapkan. Kemudian bersujudlah. Maka kami bersujud untuk sembahan-sembahan Quraisy. Padahal tadi Rasulullah tidak membaca ini. Hanya karena sudah malu kepada orang-orang Quraisy yang lain, akhirnya mereka harus mencari pembelaan diri. Baik, ini yang terjadi pada Rasulullah. Ternyata sujud ini yang dilakukan petinggi-petinggi Quraisy sampai ke Habasyah kepada 12 orang sahabat tadi. Akhirnya sebagian pulang. Mereka menyangka bahwasanya orang-orang Quraisy sudah masuk Islam secara berbondong-bondong. Datanglah yang memiliki keluarga, mereka pun akan masuk dalam perlindungan keluarganya. Demikian yang memiliki kabilah yang kuat akan dijaga dan dilindungi oleh kabilahnya. Ternyata berita tadi adalah hoax. Hoax. Kembali mereka berkumpul bersama Rasulullah. Dan kembali setelah Rasulullah mengetahui alasan mereka kembali ke Mekah meninggalkan Habasyah, ternyata setelah merundungkan kembali berdiskusi, Rasulullah mengatakan tidak mengapa kalau kalian ingin berangkat kembali ke Habasyah. Nah, berangkat ke Habasyah yang berikutnya ini jumlahnya lebih banyak. Ada yang mengatakan 80 laki-laki dan selainnya jumlah mereka lebih banyak. Jumlah mereka lebih banyak. Mengetahui kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah, yang tinggal di Ethiopia semakin banyak, orang-orang Quraisy pun tidak tinggal diam. Orang-orang Quraisy tidak tinggal diam. Mereka mengirim 2 orang yang paling cerdas di kalangan mereka. Amr ibn al-As dan Abdullah ibn Abi Rabi'ah. Amr ibn al-As dan Abdullah ibn Abi Rabi'ah dulu belum masuk Islam. Tapi pertemuannya dengan diutus, ini kan diutus nanti ke Habasyah ingin menarik kembali orang-orang kaum muslimin yang hijrah untuk dikembalikan ke orang-orang Quraisy. Amr ibn al-As ini bersahabat dengan Ashamah, teman lama, saling kenal. Akhirnya Amr gampang lah sama Ashamah mah. Dia pun menyiapkan hadiah kesukaan Ashamah. Orang-orang Quraisy pun menyiapkan hadiah, yaitu al-udum. Hadiahnya berupa kulit hewan yang paling disuka oleh Ashamah. Kisah ini selain disebutkan di sini, asalnya ada di dalam kitab Musnad Imam Ahmad yang diceritakan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Rasulullah yang ketika itu masih bersama Abu Salamah berhijrah ke Habasyah. Dia menceritakan, datanglah Amr bin al-As dan juga Abdullah bin Abi Rabi'ah ke negeri Habasyah dengan membawa hadiah yang sangat banyak. Karena ini negosiasi tingkat tinggi. Ia pun sebelum berjumpa dengan Ashamah, sang raja, ia menemui penasehat-penasehat, pejabat-pejabat ring 1 Ethiopia dulu. Diberikan hadiah. Ya, setelah ring 1 aman, lanjut kepada intinya. Ya, ternyata ini lagu lama yang seperti ini. Hingga ketika mereka masuk bersama para pejabat-pejabat, di depannya ada Ashamah. Masuklah Amr bin al-As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Lalu kata Najasyi, marhaban bi sadiqi. Hal ahdaita li hadaya min biladikum? Selamat datang wahai teman lamaku. Apakah engkau membawa hadiah kesukaanku dari negerimu?
Kata Amr bin Al-As, "Ji'na nuhdi ilaika hadaya." Kami datang dengan membawakan untukmu hadiah yang sangat banyak. Wah, diperlihatkanlah hadiah yang jumlahnya sangat banyak. Kemudian Amr bin Al-As setelah negosiasi, iya, biasanya kan ngasih makan dulu, minum dulu, baru kita ngomong berapa teh gitu kan, atau berapa tower yang harus ditutup. Kalau ada kesamaan, ini sesuatu yang tidak disengaja. Berapa tower yang kita tutup, ya kan? Akhirnya Amr bin Al-As mulai berbicara. Ya ayyuhal malik, wahai raja yang kami muliakan. Inna fi biladikum syababan min bani jildatina. Di negerimu ini ada anak-anak muda dari kabilah kami Quraisy. La dakhalu ila dinina wa la dakhalu ila dinik. Mereka ini tidak mengikuti agama kami dan juga tidak masuk kepada agamamu, agama Nasrani. Mereka datang dengan agama baru. Kami paman-paman mereka, saudara-saudara mereka, mereka ini keluarga kami. Kami lebih kenal dengan mereka ini. Maka mereka ini lari. Ya sama kayak seorang ayah, anaknya kabur dari rumahnya, terus dia datang, ayo pulang lah. Nah ini yang ingin dilakukan oleh Amr bin Al-As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah sebagai utusan Quraisy. Ayo sini pulang. Jangan nakal di rumah orang. Ashama, seorang yang berakal, cerdas. Dan dia tidak akan pernah menzalimi siapapun. Maka salah satu konsekuensi untuk tidak menzalimi siapapun, kata dia, lan uslimahum ma'akuma hatta asma'a minhum. Aku tidak akan pernah menyerahkan mereka sampai aku mendengar dari mereka langsung. Maka dikirimlah utusan kepada orang-orang, pada kaum muslimin, bahwasanya Ashamah memanggil perwakilan kalian. Wah, di situ panik. Di situ ada Zubair bin Al-Awwam. Di situ ada Uthman bin Mas'ud. Ada Zainab, ada Sauda bintu Zam'ah yang nanti akan menikah dengan Rasulullah. Ada Ummu Salamah, ada Abu Salamah, ada Uthman bin Affan dengan istrinya Ruqayyah, dan seterusnya. Juga ada kakak dari Ali bin Abi Thalib, yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib ini manusia yang sangat mirip dengan Rasulullah dari sisi tampang dan akhlaknya. Ashbahtani khulqan wa khilqatan. Kata Rasulullah, wahai Ja'far, ketika nanti kembali dari Habasyah ke Madinah pada tahun ke-7 Hijriah setelah selesai perang Khaybar. Nanti kita bahas. Masih panjang perjalanan. Kita baru tahun ke-5 kenabian. Masih ada 8 tahun lagi sebelum hijrah. Ketika itu Ja'far ibn Abi Thalib yang paling cerdas dan paling jago untuk menjadi negosiator dan juru bicara, dia pun mengatakan, ana akfikum, aku yang akan mewakili kalian untuk berbicara dengan Ashamah. Datanglah Ja'far. Ketika ia sampai, di situ ada Amr bin Al-As, Abdullah bin Abi Rabi'ah yang dia kenali. Ja'far bin Abi Thalib manusia yang sangat mulia. Ayahnya adalah Abu Thalib. Setelah kakeknya meninggal, yaitu Abdul Muttalib, yang menjadi petinggi yang paling dihormati di Quraisy adalah Abu Thalib. Makanya Rasulullah di saat sahabat-sahabat yang lain ditindas, Rasulullah tidak ada yang berani menindasnya kecuali apa yang kita sebutkan tadi. Kenapa? Karena beliau selalu dalam perlindungan pamannya Abu Thalib yang sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Silakan merujuk pada rekaman sebelumnya bagi yang belum pernah mendengarkan, ada di Tamyiz TV. Iya, Tamyiz TV. Jangan lupa subscribe. Baik. Mulailah Ashamah bertanya, agama apa yang kalian yakini ini? Yang kalian tidak masuk kepada agama nenek moyang kalian, dan tidak pula kalian masuk ke agamaku, agama Nasrani. Agama apa yang kalian yakini ini?
Lalu Ja'far bin Abi Thalib mulailah berbicara. Ya ayyuhal malik, wahai raja, inna kunna fi jahiliyah. Dahulu kami manusia-manusia yang hidup pada masa jahiliyah. Kami beribadah kepada patung. Kami memutus silaturahim. Durhaka kepada orang tua. Melakukan perbuatan-perbuatan keji, zina, minum khamar, mencuri, riba, dan seterusnya. Kami tidak pernah memberikan keamanan kepada tetangga kami. Kami memutus silaturahim. Kami banyak sekali kejahatan-kejahatan dan kriminalitas yang dilakukan pada masa jahiliyah yang disebutkan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Dalam keadaan kami hidup dalam kegelapan seperti ini, wahai raja, datanglah kepada kami seorang yang Allah utus. Kami kenal siapa dia. Kami tahu nasabnya. Dia datang mengajak kami untuk mengesahkan, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melarang kami menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian ia memerintahkan kami untuk menyambung silaturahim. Memerintahkan kami untuk bersedekah. Memerintahkan kepada kami untuk menjauhi perbuatan-perbuatan keji. Memerintahkan kepada kami mendirikan salat, berpuasa. Memerintahkan kepada kami untuk berbakti kepada kedua orang tua. Memerintahkan kepada kami untuk tidak memakan harta anak yatim. Memerintahkan kepada kami untuk menunaikan amanah. Dan juga kata Ummu Salamah, Ja'far bin Abi Thalib menyebutkan banyak sekali amalan-amalan yang menunjukkan keindahan agama Islam. Allahu Akbar. Mendengarkan hal tersebut, Ashama mulai tertarik. Lalu Ja'far bin Abi Thalib menutup statementnya dengan mengatakan, kami pun wahai Ashama, wahai raja, mengikuti Rasul tersebut. Beribadah hanya kepada Allah. Mendirikan salat, menyambung silaturahim, berbakti kepada kedua orang tua, dan seterusnya. Lalu ketika kami beriman, kami ingin beribadah kepada Allah. Adzana qaumuna. Kaum kami, perwakilan dari mereka ini, menyakiti dan menindas kami di negeri kami. Fakhtarna jiwaraka ala man siwak. Ini luar biasa, bahasa diplomasi yang luar biasa. Maka kami pun memilih untuk bertetangga denganmu dibanding orang-orang lain selainmu di dunia ini. Kami ridha untuk menjadi tetanggamu karena kami mengetahui tidak ada yang pernah dizalimi di negerimu ini. Sangat luar biasa. Ashama terkesan. Apa yang dilakukan Ashama? Lan uslimahum ilaikuma. Aku tidak akan pernah menyerahkan mereka kepada kalian berdua, wahai Amr dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Kemudian kata Ashama memakai bahasa Habasyah. Lupa saya bahasa Habasyahnya. Dia nggak pakai bahasa Arab tapi pakai bahasa Habasyah. Ayo. Fa'antum syum bi ardi. Fa'antum syumun bi ardi. Silakan tinggal di negeriku ini sebebas kalian. Kalian semua berada dalam tanggungan dan perlindunganku. Akhirnya pergilah Amr bin al-As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah dalam keadaan kalah. Dan kaum muslimin kembali hidup normal. Tapi Amr bin al-As ini orang cerdas. Dia tahu agama Nasrani. Dan dia tahu agama kaum muslimin. Maka kata Amr bin al-As, wahai Abdullah bin Abi Rabi'ah, kita tidak akan pulang hatta nasta'sila minhum. Kita tidak akan pulang sampai kita benar-benar menghabisi orang-orang ini.
Maksudnya Ja'far bin Abi Thalib dan kaum muslimin yang lain. Bagaimana itu? Jangan engkau menghabisi mereka. Karena mereka ini, walaupun mereka berselisih keyakinan dengan kita, kata Abdullah bin Abi Rabi'ah, tapi mereka ini saudara kita, ponakan, paman, dan seterusnya. Jangan. Nah ini asabiyah Arabiyah. Asabiyah, fanatisme dalam bangsa Arab. Tapi apa kata Amr bin As? Enggak. Mereka sudah terlampau, sudah melewati batas. Akhirnya kata Amr bin As, besok kita akan datangi lagi Najasyi. Dan kita akan sampaikan kepada Najasyi bahwasanya mereka ini meyakini Nabi Isa itu bukan Tuhan. Sementara Najasyi adalah seorang Nasrani yang Trinitas. Kalau tadi nggak ada hubungannya dengan keyakinan Najasyi, jadi nggak ada masalah dia. Tapi sekarang akan menyinggung keyakinan Najasyi. Menurut Amr ibn al-As, ini senjata pamungkas. Keesokan harinya, ia pun kembali meminta kepada ring satunya, ini pejabat-pejabatnya dipertemukan dengan Ashama. Dan minta didatangkan perwakilan kaum muslimin. Kembali Ja'far ibn Abi Thalib yang menjadi juru bicara. Lalu kata Amr ibn al-As, ya ayyuhal malik, wahai raja, orang-orang ini di dalam agama mereka memiliki keyakinan tentang Nabi Isa, tentang Isa bin Maryam, Tuhan kalian, tidak seperti yang kalian yakini. Maka silakan tanyakan kepada mereka. Ja'far ibn Abi Thalib, mereka sudah bertekad ketika tadi mereka diminta oleh Najasyi, ada perwakilan, mereka sudah sepakat untuk menyampaikan seadanya. Tidak boleh ada kebohongan sama sekali. Maka Ja'far bin Abi Thalib memegang wasiat kaum muslimin ini untuk tetap jujur dalam seperti kondisi apapun dan dimanapun. Akhirnya Najasyi pun bertanya, "Madza taquluna fi Isa bin Maryam? Madza taquluna fil Masih?" Bagaimana menurut kalian di dalam ajaran agama kalian tentang Al-Masih, Jesus? Maka kata Ja'far, "Ma naqulu illa kama qala Allah Ta'ala." Kami tidak akan berbicara kecuali dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan. Najasyi mengatakan, apa yang Allah firmankan? Lalu Ja'far ibni Abi Thalib membacakan awal-awal surat Maryam. Kaf, ha, ya, ain, sad. Sampai kepada firman Allah, "Dzalika Isa bin Maryam, qaulal haqqi alladzi fihi yamtarun. Ma kana lillahi an yattakhidha min walad, subhanahu. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun." Nabi Isa tidak lebih melainkan Rasul yang Allah utus. Tidak pantas bagi Allah untuk mengangkatnya sebagai anak, karena hidup Allah sempurna, tidak membutuhkan anak. Nabi Isa ini adalah hamba dan Rasul Allah, utusan Allah. Ketika Amr bin As mendengar ini, mereka mulai panik. Dan ketika Ashama mendengar hal ini, Ashama pun menangis dengan sejadi-jadinya. Ketika mendengarkan surat Maryam, lalu dia pun mengatakan, "Fawallahi inna hadha walladhi nazala ala Isa la yakhruju min mishkatin wahidah." Demi Allah, yang engkau bacakan ini dan apa yang diturunkan kepada Nabi Isa bersumber dari tempat yang sama, yaitu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia mengatakan ketika itu memegang tongkat, "Ma Isa bin Maryam illa ka hadzal 'asa, la ya'du hadzal 'asa." Kata Ashama, Nabi Isa di hadapan Allah tidak melebihi tongkat ini. Tongkat ini makhluk dari makhluk Allah, tidak ada kelebihan sama sekali dari sisi peribadahan. Mendengarkan hal tersebut, pejabat-pejabatnya langsung ribut. Kok bisa nih, Nabi Isa itu kan Tuhan kita, anak Tuhan lah minimal.
Seterusnya ribut. Apa kata Ashama? Wa inna khirtum. Walaupun kalian marah, Nabi Isa itulah kondisinya seperti yang dikabarkan oleh Rasul mereka. Kemudian kata Najasyi, ruddu ilaihima hadayahuma. Kembalikan kepada mereka hadiah-hadiah mereka. Fawallahi la akhudhu rishwa ala mulki. Demi Allah, aku tidak akan pernah mengambil sogokan untuk kerajaanku ini. Kembalikan kepada mereka hidayah-hidayah mereka. Dan wahai kalian kaum muslimin, tinggallah di negeriku ini sesuka kalian. Tidak akan ada yang bisa mengganggu kalian. Luar biasa. Ini Ashama akhirnya masuk Islam. Masuk Islam dan beliaulah yang menjadi wali bagi Rasulullah, wali perwakilan ketika Rasulullah menikahi Ramlah bintu Abi Sufyan. Yang mana ketika itu Abu Sufyan masih kafir, belum masuk Islam. Karena Abu Sufyan masuk Islam hampir sebelum Fathu Makkah tahun ke-8 Hijriah. Sebelum masuk Islam, Rasulullah telah menikahi Ummu Habibah, Ramlah bintu Abi Sufyan. Yang ketika itu dia berada di Habasyah. Yang menjadi perwakilan Rasulullah adalah Ashama. Ashama dan Rasulullah memberikan mahar kepada Ramlah ini. Akhirnya terus berlalu waktu setelah Rasulullah berada di Madinah, Ashama ini atau Najasyi ini meninggal dan Rasulullah menyolatinya beliau dalam keadaan berada di Madinah, dan inilah dalil disyariatkannya salat ghaib kepada seorang yang meninggal jauh dari lokasi kaum muslimin. Baik. Atau jika ada kebutuhan-kebutuhan yang mengharuskan untuk salat ghaib. 2:30 ternyata. Gimana Pak? Kita lanjut atau? Saya sudah bagi beberapa. Jadi ini sampai ke hijrah Habasyah. Setelah itu di tahun ke-5 ini mulai datang pertolongan-pertolongan Allah untuk Rasulnya dan kepada kaum muslimin yang ketika itu tertindas, mulai mereka mendapatkan pahlawan-pahlawan yang datang membuat mereka lebih bisa mengekspresikan agama mereka secara terang-terangan dengan masuk Islamnya Hamzah ibni Abdul Muttalib dan juga Umar ibn Khattab yang akan kita sebutkan kisah masuk Islamnya pada pertemuan berikutnya insyaallah, tetap di kajian An-Nur. Allahu a'lam. Tayyib Ustaz, jazakallah khairan. Mungkin ada yang bertanya. Kalau tidak ada, sebelumnya saya mau bertanya dulu, boleh Ustaz? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Tadi putranya Sumaria itu kan mencela Rasulullah. Nah. Itu hukumnya bagaimana Ustaz? Apakah beliau itu belum balik atau gimana? Karena ada kisah yang mempertahankan tauhid aja sampai dibelah. Itu memang dilakukan ya, dan itu dipuji ya. Tapi kenapa ini hukumnya gimana? Apakah dia tidak ada sanksinya atau gimana Ustaz? Nanti di akhirat. Yang mana Pak? Yang dibelah dua tubuhnya? Enggak, yang putranya tadi kan untuk mencela Rasulullah kan tidak kafir. Ya, dia kan melaksanakan. Terus kasus yang lain? Kalau saya bandingkan dengan seharusnya orang mempertahankan tauhid itu sampai dibelah saja dilakukan gitu. Nah, ada hadis yang dari Abu Waqid Al-Laythi dari Tariq bin Shihab, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang dahulu, dakhala rajulun al-jannata fi dzubab wa dakhala rajulun an-nara fi dzubab. Ada seorang yang masuk surga dikarenakan seekor lalat, dan ada seorang yang masuk neraka dikarenakan seekor lalat. Qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana bisa terjadi seperti itu wahai Rasulullah? Tanya para sahabat. Kata Rasulullah, marra rajulani ala qaumin la lahum sanamun la yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an.
Dua orang ini di waktu yang berbeda, mereka melewati suatu kaum yang mana kaum ini memiliki patung. Tidak boleh seorang melewati patung tersebut sampai mereka mempersembahkan sesuatu kepada patung ini. Artinya seorang tidak boleh lewat sampai memberikan persembahan. Akhirnya orang yang pertama lewat, dan dia ini beriman. Orang-orang dari kaum tadi pun mengatakan, qarib, ayo persembahkan kepadanya sesuatu. Dia menolak. Lalu kaum tadi mengatakan, qarib walau dzubaban, ayo berikan sembelihan walaupun hanya seekor lalat. Gimana nyembelih lalat tuh? Apa yang dilakukan orang tadi yang beriman ini? Dia mengatakan, wallahi ma kuntu liuqarriba syai'an li ahadin illallah. Demi Allah, aku tidak akan pernah untuk mempersembahkan sesuatu pun kepada selain Allah. Karena Allah membimbing manusia untuk mengatakan, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika. Katakanlah bahwasanya salatku, nusuki artinya sembelihanku. Hidupku, matiku semuanya hanya untuk Allah, tidak ada sekutu baginya. Maka mereka pun membunuh orang ini. Membunuh orang ini. Artinya dia dipaksa berarti tadi. Kalau enggak dibunuh, tapi dia tetap dibunuh. Mempertahankan tauhidnya. Maka dia pun masuk surga, kata Nabi SAW. Orang yang kedua lewat. Lalu kaum tadi mengatakan, qarib, ayo persembahkan sesuatu untuk patung kami. Dia mengatakan, ma'indi syai'un liqarrib. Aku tidak memiliki apapun yang bisa aku jadikan sebagai persembahan. Lalu kata mereka, qarrib walau dzubaban. Ayo berikan sembahan walaupun hanya seekor lalat. Dia pun memberikan persembahan seekor lalat ini, dibiarkan lewat, dan kata Rasulullah meninggal masuk neraka. Lalu di sini pertanyaannya, gimana dong Ustaz dengan hadis Ammar bin Yasir tadi, sampai Allah menurunkan firman-Nya, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Perbuatan kekufuran itu menjadi sesuatu yang tidak mengapa jika seorang dipaksa. Kalau dia tidak melakukannya, dia akan dibunuh. Hadis Tariq bin Syihab ini adalah hadis Rasulullah menceritakan tentang manusia umat sebelum kita dari Bani Israel, sehingga bisa saja syariatnya berbeda. Bahwasanya tidak ada keringanan bagi mereka tentang ikrah, tentang dipaksa. Adapun umat ini Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji seorang di luar kemampuannya. Dalam hadits qudsi ketika di akhir surat Al-Baqarah, Allah membimbing kita untuk mengatakan, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Kita di sini dibimbing oleh Allah untuk mendoakan, ya Allah, janganlah Engkau menjadikan beban bagi kami, beban-beban yang tidak kami sanggupi sebagaimana umat-umat terdahulu. Di dalam hadits qudsi Allah menjawab doa kaum muslimin ini, na'am qad fa'altu. Ya, aku telah kabulkan untuk kalian, bahwasanya Allah tidak akan memuji kita dengan beban yang dahulu dibebankan kepada orang-orang sebelum kita. Jadi jawabannya bisa saja perbedaan syariat yang mansukh berbeda dengan syariat umat saat ini. Nah, wallahu a'lam. Astagfirullah. Ustaz, kaitannya tadi seperti peristiwa di Bosnia itu kan, orang-orang Bosnia waktu dizolimin ya, itu mau diperkosa, kemudian ada yang bunuh diri. Daripada dia diperkosa, dia bunuh diri. Itu ya, gimana hukumnya? Ada yang bilang itu tidak dosa, Ustaz. Bunuh diri? Ya, perempuan-perempuan itu daripada diperkosa dia bunuh diri. Apakah itu bisa dianalogikan? Baik. Kita hanya akan menjawab sesuai kaidah. Adapun di lapangan kita nggak tahu seperti apa. Secara kaidah, bunuh diri ini sesuatu yang pasti dia akan mati, iya kan? Adapun kekhawatiran diperkosa ini muhtamal, sesuatu yang mungkin iya mungkin tidak. Iya bukan? Sepakat nggak nih?
Ini dari secara logika Pak, kita membahas kaidah. Ketika dia membunuh dirinya, hampir dipastikan dia mati. Artinya kalau dia belum mati, dia akan nyoba lagi nanti, kan seperti itu. Tapi kalau untuk kemungkinan diperkosa, ini belum pasti. Bisa diperkosa, bisa tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan pertolongan dari mana, kita nggak tahu. Iya kan? Tapi tadi saya bilang kita hanya berbicara sesuai kaidah. Kita nggak tahu seperti apa di lapangan. Maka dalam kaidah, sesuatu yang pasti, sesuatu yang masih 50-50, yang ada kemungkinan-kemungkinan lainnya, ini tidak boleh dihindarkan atau didapatkan, atau seorang mencoba mendapatkannya dengan cara-cara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan. Seperti itu. Bunuh diri hukumnya haram. Bunuh diri hukumnya haram dan sebab seorang masuk ke dalam neraka. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradhim minkum wa la taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian sendiri. Dan disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim bahwasanya ada seorang yang berperang begitu hebat, lalu kata sahabat sebagian terfitnah mengatakan dia ini pasti masuk surga karena begitu hebat dia melakukan peperangan. Akhirnya Rasulullah mendengar orang-orang mengatakan dia penduduk surga, Rasulullah pun mengatakan bal huwa min ahli nar, bukan, dia ini penduduk neraka. Lalu sebagian sahabat merasa, aduh kok bisa Rasulullah mengatakan hal tersebut, padahal secara zahir dia berperang melawan orang kafir. Lalu seorang sahabat mengatakan, wallahi la alzamanna, aku akan ikuti orang ini untuk memastikan sabda Rasulullah ini benar. Akhirnya dia pun mengikuti. Ternyata sahabat yang begitu gagah berperang tadi, ia terkena sayatan luka dan dia tidak sanggup untuk menahannya. Dia pun mengambil pedangnya, meletakkan pegangan pedangnya di tanah, lalu menancapkan ujung pedangnya di perutnya, lalu melepaskan badannya, ia pun bunuh diri. Datanglah sahabat tadi, lalu mengatakan, ya Rasulullah, aku bersaksi engkau adalah utusan Allah. Rasulullah, orang yang tadi engkau katakan dia penduduk neraka, walaupun orang-orang mengatakan dia penduduk surga, tadi dia melakukan bunuh diri. Maka dari sini para ulama ijma' mengatakan haramnya bunuh diri, apalagi bom bunuh diri yang dilakukan di negeri kaum muslimin ini bukan jihad. Bukan jihad sama sekali. Nah, wallahu a'lam. Tapi itu adalah kebodohan dan ketololan. Ya Ustaz, mungkin ada yang bertanya dari ibu-ibu. Ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Mungkin ya Ana sering gini ya, kelewat gitu ya waktu kajian. Cuma yang menarik tadi disampaikan itu ya bagaimana teguhnya sahabat ya. Walaupun semakin hari siksaan semakin bertambah gitu ya, tapi keimanan juga bahkan semakin kuat gitu. Nggak ada yang murtad ya setelah itu. Nah, mungkin ini yang mungkin buat Ana sendiri pribadi bisa jadi mungkin perlu untuk diberi pencerahan juga gitu kan, karena waktu awal sahabat-sahabat masuk Islam mungkin masih belum banyak gitu ya syariat-syariat yang disampaikan gitu ya, tapi mereka langsung beriman gitu kan. Nah, ini apa sih yang membedakan ya kualitas iman sahabat gitu ya dengan kita lah gitu ya. Ya mungkin kalau kita lihat kondisi sekarang ya dengan logika, nggak usah logika lah, mungkin secara psikologis ya, dengan diberikan ketakutan seperti itu pasti ya udah mikir ya udahlah kita nyerah aja lah gitu kan. Tapi apa sih yang faktor apa ya, pasti mungkin kalau ditanya jawabannya pasti iman dan mungkin keteguhan tauhid. Tapi apa ya dibalik itu gitu yang membuat mereka itu tetap berpegang teguh gitu dengan keimanan. Nah, tentunya banyak faktor. Di antara faktor yang cukup besar adalah apa yang disebutkan oleh Ja'far ibn Abi Thalib tadi. Mereka melewati dua fase yang sangat kontradiksi. Fase jahiliyah, ya'kulul qawiyyu minna dha'if. Kata Ja'far kepada Najasyi, dahulu yang kuat akan menindas yang lemah.
Sementara kalau kita perhatikan dari sahabat-sahabat yang masuk Islam di awal-awal ini, mereka adalah orang-orang yang lemah. Nah, ini sangat cocok dengan mereka. Konsep Islam yang mengutamakan keadilan dan mencegah kezaliman sangat cocok bagi mereka. Dan ketika mereka menghadapi dua fase yang mereka bisa bandingkan, ini membuat mereka keimanannya itu sangat kuat. Dan juga di antara keimanan yang membuat keimanan mereka kuat adalah Rasulullah sering memberikan wejangan, nasihat berupa kisah-kisah bagaimana umat-umat terdahulu berpegang dengan agama mereka. Di antaranya ketika sedang tawaf di Ka'bah, nanti kita akan sebutkan, ada sebagian sahabat seperti sudah, ya Rasulullah kita udah capek, halla tastansiru lana li rabbika ya Rasulullah. Rasulullah, udah deh minta aja pertolongan langsung sama Allah gitu. Kita tuh udah capek. Bisa nggak mintalah sama Allah untuk musuh-musuh kita ini dihabisin aja deh semua. Apa kata Rasulullah? Innakum qaumun tasta'jilun. Kalian terlalu terburu-buru. Kana rajulun fiman kana qablakum. Ada dahulu orang sebelum kalian yang dipaksa keluar dari agamanya. Dia tetap tegar dan kuat hingga ketika itu diambilkan gergaji, diikat tubuhnya ini, digergaji dari ujung kepala sampai terbelah dua. Wa ma yasudduhu dzalika an dinihi. Kata Rasulullah, hal itu tidak membuatnya keluar dari agamanya sama sekali. Nah, kisah-kisah seperti ini mereka merasa, aduh, berarti ujian kita belum ada apa-apanya nih. Makanya di dalam surat Al-An'am, di pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan, Allah berfirman, qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Fa'innahum la yukadzibunaka walakinna zalimina biayati la yajhadun. Wahai Muhammad, kami udah tahu ucapan perlakuan mereka itu berat bagimu. Tapi engkau harus tahu, wahai Muhammad, ini sunnatullah. Walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasrana. Nabi-nabi dan rasul sebelummu mereka telah disakiti, perlakuan diusir, dilempari, dibakar. Tapi semuanya itu tidaklah menyurutkan semangat dan keimanan mereka untuk tetap kokoh dan tegar di atas Islam. Nah, hal-hal seperti inilah yang membuat kita untuk bisa lebih kuat. Sehingga kalau kita merasakan di zaman sekarang, kok kita lemah menghadapi ujian, maka cobalah kembali untuk membuka lembaran-lembaran orang-orang saleh terdahulu. Bahkan Allah ingatkan di akhir surat Hud. Surat Hud, surat yang berisi tentang cerita. Di akhir surat Hud ini, Allah subhanahu wa ta'ala menutupnya dua ayat terakhir dari surat Hud. Bagian atas sebelah kiri Allah berfirman, dzalika naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Itulah kisah-kisah dari para rasul wahai Muhammad yang kami ceritakan kepadamu linuthabbita bihi fu'adak. Lihat tujuan Allah menceritakan kepada nabinya kisah-kisah ini agar dengannya kami menguatkan dan mengokohkan hatimu. Nah, apalagi di zaman sekarang yang fitnahnya luar biasa, maka seorang sangat butuh untuk mendengarkan kisah-kisah orang-orang saleh terdahulu, karena sejarah itu hanya seperti itu, akan berulang dan berulang. Seperti itu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Baik, mungkin masih ada yang mau ditanyakan? Ibu-ibu. Astagfirullah. Sepertinya sudah Baik. tidak ada ya. Pak Ferrari, ada yang ditanyakan? Cukup. Udah muasar. Gagal sampai maghrib. Baik, syukran Ustaz. Jazakallah khair. Mohon Ustadz menyampaikan kesimpulan sedikit baru nanti ditutup. Nah, ketika kita mendengarkan bagaimana perjuangan para sahabat dahulu di awal-awal Islam, menjaga dan memperjuangkan Islam mereka, tentunya kita merasa tidak ada apa-apanya dengan perjuangan kita hari ini.
Maka kalau seandainya mereka dengan segala keterbatasannya, dari sisi lain ujian yang begitu berat, mereka bisa tetap tegar, kokoh, justru semakin menambah keimanan mereka. Kenapa kita dengan fasilitas yang sudah sangat banyak seperti ini, hidup kita yang sudah sangat mudah, kenapa kita tidak bisa lebih menegakkan dan menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Masing-masing kita akan dihisap oleh Allah. Mereka hisapnya sangat sedikit. Yang mereka ambil dari bagian dunia ini juga sangat sedikit, sehingga ringan perjalanan mereka menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika mereka Islam, ingin masuk Islam, mereka harus menyerahkan segala sesuatunya. Harus dimusuhi, harus diusir, harus disiksa, bahkan nanti juga kita sebutkan mereka harus meninggalkan seluruh hartanya kecuali baju yang mereka kenakan pada tubuh mereka, berhijrah meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Semuanya itu tidaklah menambah mereka kecuali keimanan yang semakin tinggi dan makin kuat. Maka betapa malunya kita kepada Allah di saat Ia sudah memberikan kepada kita anugerah rezeki yang begitu lapang dengan selapang-lapangnya. Tidak ada yang menekan kita, tidak ada yang menindas kita, namun kita beribadah masih malas-malasan. Kita ketika ditimpa ujian atau musibah yang masih sangat jauh levelnya dari mereka, kita langsung menyerah. Maka inilah diantara hikmahnya kenapa kita harus belajar. Ternyata dunia ini begitu luas dan manusia-manusia yang saleh yang Allah pilih banyak yang bisa dijadikan panutan. Wallahu alam. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk berjalan di atas jalan yang lurus hingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.